Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna ramadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga dengan segala nikmatnya, mudah-mudahan umur kita diberi keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Salatuhu salamuhu marilah kita haturkan kepada baginda kita, kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kita semua selaku umatnya yang selalu menanti-nantikan syafaatnya di dunia hadal akhirah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqotun illa arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi bi syahri Ramadan. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Siapa saja yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangankan membaca, kita hanya memegang dan melihat huruf-huruf dari Al-Quran itu sudah ditulis sebagai amal ibadah. Begitu utamanya Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatun bi asri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. La aqulu alif lamun harpun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lamun itu satu huruf, walakin tetapi alif pun harpun, alif itu satu huruf, walamun harpun dan lam itu satu huruf, wal mimun harpun dan mim itu satu huruf. Maka jika kalau kita membaca alif lam mim, maka sudah 30 rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita mengaku iman kepada Allah, kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan senantiasa menjadi teman hidup kita dimanapun kita berada. Manusia yang dirindukan oleh surga yang kedua yaitu wahhabidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya atau menjaga lisannya. Bahkan dalam hadis Nabi, salamatul insan bihibdi lisani. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Lisannya dijaga dari menyakiti hati orang lain. Lisannya dijaga dari membenci orang lain. Lisannya dijaga dari mengupat orang lain. Man satarul musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, orang yang bisa mengendalikan lisannya akan senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Kalaupun tidak ada perkataan yang baik, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka akan mengatakan perkataan yang baik. Kalaupun tidak ada yang baik, maka lebih baik diam. Jadi, baik buruknya manusia itu tergantung lisannya.
Manusia yang dirindukan oleh surga yang ketiga yaitu wamut imiljian, orang yang selalu memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang memberi makan kepada orang yang butuh. Kita memberi makan kepada orang yang lapar, ikhlas kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita memberi makan kepada orang yang baik, kita memberi makan kepada orang yang bertakwa, maka dengan makanan tersebut dia bisa ibadah kepada Allah. Amalan-amalan tersebut yang tidak akan terputus. Man sanna sunatan hasanatun falahu azruha wa azru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang melakukan kebaikan dan orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Manusia yang dirindukan oleh surga yang keempat itu wasoimi bisyahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa itu bukan hanya kita menahan lapar, bukan hanya kita menahan haus, dan bukan hanya kita menahan dari yang membatalkan puasa. Namun banyak amalan-amalan yang harus dikerjakan di saat kita berpuasa. Amalan-amalan tersebut seperti kita memperbanyak Al-Quran, menjaga lisan kita, memperbanyak sedekah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharap ridho dari Allah, maka puasa tersebutlah yang akan diterima oleh Allah. Jadi kesimpulannya, Ramadana imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharap ridho dari Allah, maka puasa tersebutlah yang akan diterima oleh Allah. Jadi kesimpulannya, manusia yang dirindukan oleh surga itu ada 4. Dan keempat tersebut harus berjalan bersamaan. Ketika orang melakukan kebaikan, dia membaca Al-Quran, dia menjaga lisannya, dia memberi makan kepada orang lain, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, maka amalan inilah yang akan dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya akan menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Undur wakola walatandur mankola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.